Tentunya kita berkumpul berbagi literasi, menyelami lautan sastra. Tepuk tangan ya Maria. Dan ini pantun kedua, pantun pemanggil moderator biar duduk di depan ya. Jadi tolong rancaknya harus lebih keras lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau nggak keras, Bapak moderatornya nggak mau duduk di depan. Nggak jadi kita diskusinya ya. Oke, pergi ngopi di sudut kota sambil berbincang di sore hari. Agar diskusi mengalir penuh cerita, kita serahkan kepada Bapak Dr. Nofra Hadi. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Kita undang dengan segala hormat Bapak Dr. Nofra Hadi selaku moderator dalam acara diskusi sastra pada siang hari ini. Kepada puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir ya di ruangan lantai 4 Taman Budaya Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Nofra Hadi ya, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang ya, yang bertindak sebagai moderator pada kesempatan seminar kali ini ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai dengan tema Festival Sastra Marah Rusli ya. Kalau kami di FBS UNP punya juga festival, yaitu setiap tahun dilaksanakan. Sekarang sudah yang ke-10, yakni Festival Sastra Mursal Esten. Kemarin itu kontributornya dari 10 negara. Mudah-mudahan itu kembali dilanjutkan dari tahun ke tahun. Dan Taman Budaya juga punya Festival Sastra Marah Rusli dengan tema Sastra sebagai Suara Zaman ya, Negeri dan Ironi. Sebenarnya kegiatan ini kembali mengingatkan kita semua bahwa karya sastra itu bukan semata-mata karya estetis ya, melainkan suara kolektif masyarakat atau sebagai medium kritik, refleksi, bahkan gugatan terhadap kondisi sosial, politik, dan kultural bangsa. Nah, dalam konteks inilah ya, pemikiran Marah Rusli sebagai pelopor sastra modern Indonesia kembali menemukan relevansinya ya, bahwa sastra itu lahir dari kegelisahan zaman dan penulis bertindak sebagai penafsir realitas dan juga saksi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita 3 pemateri yang sangat luar biasa ya. Pertama dari kalangan akademisi ya, telah hadir bersama kita Bapak Dr. Sudarmoko. Mana beliau? Selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Dr. Sudarmoko. Silakan kami undang Bapak untuk hadir ke depan. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Selamat datang Bapak. Bapak Dr. Sudarmoko merupakan dosen sastra Indonesia Universitas Andalas ya. Beliau alumni S2 dan S3 itu saya baca di CV-nya dari Leiden University ya, di mana artefak kebudayaan dan warisan kebudayaan kita banyak disimpan di sana. Konon kabarnya kemarin sudah dikembalikan, tapi entah sampai ke Sumatera Barat atau tidak kita belum tahu ya. Nanti kita bisa banyak diskusi dengan beliau seputar itu dan bertanya dalam hal itu. Beliau juga penggiat sastra, banyak menerbitkan karya ilmiah baik yang terindeks di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Bisa dicek saja, berselancar di Google Scholar beliau ya. Kemudian juga hadir bersama kita Bapak Raudal Tanjung Banua ya. Bapak, kami undang Bapak untuk hadir di atas panggung. Bapak Raudal Tanjung Banua merupakan sastrawan nasional yang juga merupakan salah satu juri lomba buku yang telah diterbitkan tadi, Warung Nasi Depan Masjid. Nah, beliau salah satu jurinya ya. Beliau seperti pulang kampung ya Bapak. Nah, Bapak Raudal Tanjung Banua lahir di Laksano, Kabupaten Pesisir Selatan ya. Dulu beliau juga merupakan koresponden harian Haluan
sekarang banyak menerbitkan buku, mulai dari buku Pulau Cinta di Peta Buta sampai karya terbaru beliau di 2024, Jejak Lintasan, Cerobong Tua Terus Mendera. Ini kumpulan puisi ya Bapak ya? Cerpen ya, cerpen dan puisi. Kemudian yang ketiga telah hadir bersama kita juga, ya kita undang bersama-sama Ibu Sasti Gotama. Silakan Bapak Ibu. Beliau juga sama, salah seorang juri juga sebenarnya di dalam buku Warung Nasi di Depan Masjid ini, yang nanti juga berbagi pengalaman dan ceritanya dengan kita semua. Ya, beliau merupakan pemenang Pusala Sastra Katulistiwa 2025. Dengar Ibu, saya kali ini ya, karena waktu kita terbatas, nanti kita beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di depan untuk menyampaikan, memaparkan dan berbagi materi atau pengalamannya dengan kita semua masing-masing, kurang lebih sekitar 20 menit. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Pertama kita undang kepada Bapak Dr. Sudarmoko. Di tempat kita persilakan kepada Bapak. Penyelenggara festival ini untuk acara kita cukup luas ya, dan saya hanya mengambil sebagian kecil dari diksi yang sudah disiapkan menjadi satu tema besar sebenarnya yang dalam pandangan saya ini cukup rumit dan cukup kompleks. Karena itu saya hanya akan berbicara tentang ironinya saja. Ironi sebagai sebuah piranti sastra. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semuanya itu memandang ironi sebagai sebuah perumpamaan, sebagai majas, sebagai strategi estetik maupun puitik yang dilakukan oleh pengarang dalam karya sastra, saya kira pertama-tama yang sebenarnya telah berlangsung adalah bahwa ironi itu digunakan sebagai strategi atau piranti juga, atau istilah kerennya literary device untuk karya sastra. Dan sebenarnya ironi juga yang pertama itu mempertentangkan antara konflik, antara sesuatu yang berseberangan, antara sesuatu yang real dengan yang tidak real, antara yang kenyataan yang dihadapi, mungkin kekikiran, kepahitan, dengan sesuatu yang diidealisasikan oleh pengarangnya, terutama dalam karya sastra. Jadi apa yang kita harapkan dalam kenyataan mungkin tidak ada dalam karya sastra, dan juga sebaliknya. Kalau Umar Yunus mengatakan dalam teorinya disebut sebagai absen dan present. Yang kedua, karya sastra memang kadang-kadang juga menjadi sebuah atau menghadirkan dunia yang ideal, suatu dunia yang dibangun oleh kompleksitas. Jadi ia bisa terjadi sesuai dengan harapan kita sebagai pembaca, bahwa kesalahan atau kejahatan akan dibalas atau diimbali dengan hukuman yang setimpal. Tapi juga kadang-kadang tidak seperti itu. Kejahatan atau kesalahan akan menang dan memberikan akhir dalam yang menggembirakan bagi tokoh-tokohnya. Walaupun tokoh-tokoh itu jahat, tokoh-tokoh itu buruk dan sebagainya, tapi kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Dia akan mengalami kebahagiaan dalam akhirnya, misalnya akhir cerita itu. Jadi sebagai perangkat sastra, saya kira ironi menjadi strategi dan juga tantangan estetik bagi pengarang dalam melahirkan karya. Beberapa hari yang lalu saya menonton film Ijhad, mungkin Bapak Ibu pernah juga menonton, produksi 2008, tentang seseorang namanya sebutannya Silver Tongue. Dia pembaca, biasa membacakan secara keras, secara bersuara karya sastra, dan kemudian tokoh-tokoh yang ada dalam karya yang dibacanya itu keluar, hadir dalam kehidupan.
Dan demikian juga sebaliknya, ada beberapa tokoh yang di dunia yang ada di sekitarnya kemudian masuk ke dalam buku. Yang saya, kalau saya ingat namanya Silton Tong itu, saya kira saya teringat teman saya punya gelar Datuk Balidah Amir. Ada hubungannya nggak ya? Tapi lidah atau perkataan atau lisan atau bahasa itu memiliki tempat untuk dijadikan sebagai gelar tersendiri dalam masyarakat kita. Jadi pada satu adegan itu juga di dalam film Ilham itu diceritakan bahwa tokoh yang sudah keluar, yang kemudian menjadi teman dari pembaca cerita itu, dia bertanya ditanya apakah dia tahu apa akhir dari cerita yang akan dihadapinya. Apakah dia tahu cerita atau akhir dari tokoh-tokoh lain yang bersama dia di dalam satu buku. Apakah pengarang memiliki kendali atas tokoh-tokoh itu dan sebagainya. Ini pertanyaan substansi atau subtil dari para teman-teman kita kayak Bung Raudal dan Mbak Sasti. Apakah pengarang memiliki kekuatan, memiliki kendali, kontrol atas cerita, atas tokoh dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang menjawab bisa, tapi kadang-kadang ada juga yang hanya mengikuti alur cerita dan entah siapa yang mengendalikan cerita dan sebagainya. Jadi perdebatan sebagai pengarang, sebagai pengendali cerita itu juga dimunculkan dalam film ini. Saya pikir ini film yang patut ditonton oleh para teman-teman sastrawan, penulis sastra dan sebagainya, yang saya kira memiliki satu inspirasi yang menarik. Dan salah satu dari ironi itu adalah dramatik ironi yang seperti kita, terutama ini sebagai pembaca dan juga tadi tokoh yang saya gambarkan itu, bahwa ketika kita, ini terutama dalam film misalkan atau novel-novel karya sastra yang dijadikan dalam film, mengalami atau memiliki kekuatan yang lain secara visual, dramatik ironi ini. Bahwa yang saya baca terakhir itu karya Yoga Zen, adegan di dalam satu rumah, jadi ada orang yang akan membunuh seorang tokoh, kakek, kemudian dia sudah ada di dalam rumah itu, tapi kakek itu tidak tahu bahwa dia ada di dalam rumah, di kamar sebelah dan sebagainya. Tapi kita sebagai pembaca yang tahu, bahkan kita mungkin dalam hati bersorak, jangan ke situ, jangan ke kamar situ, karena pembunuhnya sudah menunggu dan sebagainya. Ini juga satu ironi ketika kita membaca karya-karya dan biasa digunakan oleh pengarang secara apik untuk menjaga emosi dari penonton atau emosi dari pembaca itu. Jadi ketika kita sedang mengalami atau situasi membaca itu, kemudian tokoh jahat atau tokoh pembunuh ada di kamar sebelah menunggu dengan pisau yang berkilat kena cahaya, kemudian tokoh yang akan dibunuh ini karena kita bersimpati misalkan, mungkin kita sampai akan berteriak lah, atau bukan berteriak ya kalau nanti takut pula orang, mungkin akan memiliki keinginan untuk mencegah misalkan tokoh itu untuk memasuki ruangan itu karena nanti akan terbunuh. Jadi itu salah satu bentuk ironi yang ada, yang digunakan oleh pengarang misalkan dalam karya sastra. Tapi sebagai sebuah gaya bahasa, saya juga melihat bahwa ironi itu juga menyelamatkan karya sastra dari penempatannya yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Jadi kenapa bukan hanya ironi sebenarnya, tapi gaya bahasa lah yang kemudian menyelamatkan. Ini menurut definisi yang cukup banyak beredar sebenarnya, karena dia bukan bahasa sehari-hari lah, maka dia menjadi satu yang kita sebut sebagai karya sastra. Bahasa yang digunakan secara sedemikian rupa untuk membedakannya dengan bahasa atau komunikasi sehari-hari, dan ini yang kemudian pemaknaannya bisa berbeda dari makna yang literal, makna leksikal, makna yang sebenarnya, dan kita mencari
ambiguitas atau pemaknaan ganda dari karya-karya itu, salah satunya karena mungkin capaian dari pengarangnya dalam mencipta metafor, mencipta daya ungkap yang baru dari bahasa yang digunakan dalam karya sastra itu. Ironi bagi saya ini dalam kaitannya dengan sastra ini sebenarnya bukan persoalan gaya bahasa, perumpamaan atau kondisi detil yang dibedahkan dalam bentuk tulisan, tapi ia adalah cara pengarang dan juga pembaca menikmati cerita dengan intensitas rasa yang mungkin ditimbulkan dari gaya bahasa itu. Jadi piranti sastra, katakanlah ironi sebagai contoh pembicaraan, menyuguhkan kritik atas laku yang tidak sesuai atau berseberangan dengan idealisasi yang ada. Kritik yang sekeras apapun melalui karya sastra dihadirkan dengan tidak mudah. Ia memerlukan strategi politik dan estetik untuk menyampaikannya. Keburukan dalam keindahan misalkan, ironi-ironi ataupun perumpamaan-perumpamaan, majas dan sebagainya yang sedemikian buruk misalkan sekalipun, itu dihadirkan tidak mudah oleh pengarang itu karena dia akan berkaitan dengan wadahnya, bahasanya, ya. Jadi untuk menjelaskan hal yang buruk sekalipun, pengarang kadang-kadang mengalami kesulitan atau kesusahan, apalagi untuk menceritakan dengan sebuah situasi yang mungkin sangat ekstrim. Tapi disitulah tantangan dari para pengarang untuk bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin sangat tidak masuk akal. Dan kita sebagai pembaca yang meresapi kritik itu dapat larut dalam emosi yang tak terkira. Bayangkan kita menaruh rasa apapun pada sosok Ajo Sidi, kakek atau tokoh lain dalam robohnya Surokawi. Kritik yang disampaikan penulis kepada kita dan kita menyadarinya setelah menuntaskan cerita, atau bahkan setelah berkali-kali membaca cerita itu, atau bahkan sesudah sekian lama kita membaca cerita itu, baru kita akan menemukan apa pesan, apa makna dari cerita itu. Karena gaya bahasa saya kira yang tadi merupakan salah satu tantangan yang seringkali dialami oleh para penulis untuk bisa mendeskripsikan, bisa menyampaikan sesuatu peristiwa, suatu pesan atau suatu idealisasi dari makna, dan dia tersimpan dalam berlapis-lapis makna, dalam berlapis-lapis bahasa yang kemudian mungkin kita tidak pernah tahu momen seperti apa yang membuat kita bisa menafsirkan atau menemukan makna itu. Dan ironi saya pikir menjadi salah satu yang menarik digunakan dan sering digunakan, karena ironi adalah sebagai salah satu perangkat sastra yang dijadikan alat sebagai pengarang dalam menyembunyikan makna itu. Saya pikir itu dulu Pak Adi, kita nanti bisa diskusi lebih lanjut. Untuk sementara saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Sudarmoko yang telah menyampaikan materinya, yakni ironi sebagai sebuah piranti sastra, ya. Dimana sebenarnya seperti yang disampaikan beliau itu adalah ironi itu merupakan teknik sastra yang menciptakan, ya, teknik yang digunakan oleh pengarang yang menciptakan kontras antara ketidaksesuaian harapan dan kenyataan, sehingga pembaca itu bisa memahami, ya, dan menambah kedalaman atau kompleksitas. Membaca melihat lapisan-lapisan makna yang lebih dalam dari apa yang sebenarnya tertulis. Selanjutnya mari kita dengar bersama-sama materi yang disampaikan oleh Bapak Lauda Tanjung Benoa. Pada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semua yang masih bertahan di ruangan ini. Pertama-tama ini saya ingin mengatakan bahwa kepulangan saya pulang kampung ini disertai oleh satu situasi yang menyedihkan, ya.
ada duka cita bencana di Sumatera Barat khususnya dan di 3 provinsi yang lain pada umumnya. Lebih kurang seminggu yang lalu saya juga baru dari Sumatera Barat ada festival Payakumbuh di Payakumbuh festival itu pas lagi besarnya. Sekarang saya kembali, tapi saya rasa masih dalam kondisi penduka yang sama. Ironi bagi saya bukan hanya semacam perangkat bahasa yang dinamakan majas gitu, tetapi juga ruang imaji di mana situasi sosial atau fenomena sosial di sekitar kita digambarkan, diangkat tidak dengan cara lurus-lurus saja, tidak dengan cara keseharian, atau tidak seperti yang kita baca di berita-berita umum. Tapi dia melakukan satu strategi literer bagaimana situasi itu menjadi persoalan estetik jelas karena dia di wilayah sastra, tetapi tidak kalah penting adalah persoalan ideologis, persoalan keberpihakan. Nah, di dalam konteks ini di makalah saya menulis melihat kembali karena ini konteksnya Festival Bara Rusli, karya Bara Rusli Siti Nurbaya. Belakangan diakui bahwa karya Siti Nurbaya dianggap banyak pihak sebagai muncul pandangan-pandangan minor ya, pandangan minor yang saya kira juga bisa dipahami di sisi. Tapi di sisi yang lain saya kira itu juga kesempatan baik bagi kita untuk melakukan pembicaraan ulang tentang itu. Bahwa Siti Nurbaya termasuk lahir dari politik kolonial Belanda ya, melalui Balai Pustaka dalam karya sastra kanon, salah satu Siti Nurbaya, dan banyak pada waktu itu para pengarang Balai Pustaka yang berada di dalam kanon sastra Indonesia itu seperti Abdul Muiz yang disebutkan, Rustam Iskandar, itu dianggap mendapat satu fasilitas tertentu ya dari pihak Balai Pustaka. Karena apa? Karena sensor yang diberlakukan oleh Balai Pustaka, yakni untuk bagaimana sastrawan-sastrawan ini menghasilkan karya-karya standar yang tidak keras terhadap politik kolonial, tapi mengangkat situasi budaya di sekitarnya. Cukup itu menjadi satu penghiburan, sehingga itu melahirkan antara lain Siti Nurbaya. Nah, Siti Nurbaya dianggap minor karena pola-pola penceritaan yang mungkin terlalu berlarat seperti tradisi Ka'bah yang melantarinya mungkin ya. Tapi bagi saya, ketika dilihat kembali, apalagi dalam konteks tahun 20-an itu ya, Siti Nurbaya sampai saat ini menurut saya tetap relevan. Dia tetap memiliki nilai-nilai yang sangat kuat secara ideologis, meskipun mungkin secara perangkat politik dianggap usang sekarang. Yang lain, kalau kita lihat masalah kedudukan perempuan misalnya, yang sekarang mungkin bisa disebut dalam konteks feminisme ya. Ada bab di sana itu bagaimana Halimah dan Siti Nurbaya bercakap-cakap, dan percakapannya sangat esensial. Nah, sampai saat sekarang masih menggambarkan situasi yang ironis. Bagaimana pandangan terhadap perempuan yang misalnya memilih untuk terus belajar, perempuan yang kemudian hidup menghadapi konteks praktek poligami, itu tergambarkan dengan sangat. Nah, itu tentang Siti Nurbaya. Saya ingin meringkas saja karena waktunya ini ya, nanti mungkin kita jawab. Lebih lanjut saya melihat bahwa harus diakui keberadaan Balai Pustaka dalam sastra, dalam politik kolonial itu penting memang sebagai satu sensor. Karena apa? Mas Darmoko mungkin tahu banyak ya tentang bagaimana politik kolonial yang mencoba menolak tulisan-tulisan yang disebut sebagai Melayu pasar atau Melayu rendah, yang secara suara sebenarnya dalam menggambarkan terorisme tidak bisa lebih kuat. Cuma memang wilayahnya wilayah yang populer. Nah, Belanda kayak ini ingin melakukan sensor bagaimana sastra yang baik dan benar itu, yang seperti yang mereka terbitkan.
Nah, itu kemudian dalam konteks politik etis, ketika banyak sastrawan asal Minangkabau, termasuk juga Tapanuli yang selama mendapat pendidikan politik etis, masuk ke wilayah garapan-garapan novel standar di Terbitan Bibli Pustaka itu. Seperti misalnya si Selasi dalam Kalau Tauntung, atau SPA Sultan Daerah Sabana dalam Tak Putus Gunung Malang, atau Nur Sultan Iskandar dan Bulu Balang Raja. Nah, novel-novel ini kalau kita lihat itu memang lebih tipis ya, strategi literer secara ideologis memang lebih tipis. Tidak seperti Siti Nurbaya yang memang saya kira masih sangat kuat kalau kita operasionalkan dalam konteks persen kolonial. Nah, karya yang seperti yang tiga saya sebutkan tadi itu agak lebih tipis. Tapi kalau kita lihat secara lebih jeli, itu juga bukan tidak berarti lepas sama sekali dengan terorisme politik kolonial Belanda. Misalnya di dalam tak putus di Gunung Malang misalnya, itu tergambarkan bagaimana situasi sosial politik di sebuah kota kecil di Bengkulu Ketahun. Itu digambarkan orang dari sana punya kebun luas, kebun durian, dan kota itu adalah kota tambang emas, tetapi warganya tetap miskin. Ada banyak datang para koke dari kota menghargai komoditas lokal dengan sangat rendah, dan tambang-tambang emas tidak mengalir masuk ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat di sana, karena rata-rata yang mengelola adalah dalam sekarang untuk investor ya, dari luar. Nah, itu saya kira relevan dengan situasi saat ini. Nah, itu yang menyebabkan Lamina dan kakaknya si Masrul kalau tidak salah, yang kemudian meninggalkan Ketahun, kemudian mengadu untung di Bengkulu jadi umpan gitu ya. Dan sampai ke sana kehidupannya tidak menjadi baik, tapi menjadi lebih sulit karena Bengkulu sebagai kota yang sedang berkembang juga dengan latar kolonial itu juga tidak memberi ruang kepada anak-anak yang datang dari kota kecil seperti itu. Nah, kalau kita cari jenis semacam itu tetap masih ada yang berlawan itu. Cuma memang dia dibandingkan dengan tidak milik garis kepala yang lain. Sastra bagi saya adalah perkawinan dari realitas, imajinasi, dan seni. Jadi kebanyakan dari tulisan-tulisan saya dan juga pengarang-pengarang lain di Indonesia biasanya mengambil isu-isu yang tidak dari realitas, kemudian mengemasnya dalam sebuah karya yang bisa dinikmati, yang bisa menghibur, yang dengan itu saya membutuhkan imajinasi dari seni. Jadi kalau misalnya diibaratkan, ironi itu kan sesuatu hal yang berseberangan dari hal yang ideal. Kita punya sesuatu hal yang kita idam-idamkan, hal-hal yang idealnya sebagai masyarakat misalnya yang saat ini ya. Tapi kan tidak kita dapatkan. Makanya kita butuh, kita ingin memberikan kritik kepada bisa kepada penguasa, bisa kepada orang-orang yang secara hierarki lebih tinggi atau yang memegang kekuasaan. Tetapi kan kadang kritik itu pahit ya. Obat kalau dimakan pahit itu biasanya langsung dimuntahkan. Karena itu ada diciptakan namanya kapsul. Kapsul itu isinya sebenarnya serbuk obat yang pahit, tapi disalut dengan cangkang yang lembek yang akan hancur dalam perut kita, dan kadang itu dilapisi dengan sesuatu yang manis. Seperti itulah sastra. Jadi kita menggunakan imajinasi dan seni itu untuk membungkus kritik sesuatu yang pahit agar itu bisa dicerna oleh pembaca kita. Jadi kalau misalnya kita hanya berfokus pada realitas aja, udah kita realitas pahit yang sudah kita langsung pindahkan aja, biasanya akan menjadi sebuah laporan yang kering, yang hanya lewat saja, hanya sebatas statistik yang akan segera dilupakan. Ya bisa kita lihat aja seperti tadi yang disebutkan oleh Bang Raudal, kasus-kasus yang terjadi dalam Agustus kemarin, orang-orang sudah lupa tentang pajak yang mencegah segala macam. Kita tuh bangsa yang sangat pemaaf sepertinya. Jadi ketika ada kasus yang lain, maka kasus yang lama akan terlupakan. Disinilah letak sastra.
sastra akan berumur lebih panjang, akan dipunya lagi, seperti misalnya saya masih menuliskan tentang kerusuhan dan kasus-kasus 98 yang sampai sekarang belum terpecahkan, yang masih dicerna oleh pembaca-pembaca muda saat ini. Tetapi kalau kita hanya menceritakan tentang imajinasi saja tanpa kita menyusupkan kritik-kritik kita, menyusupkan kegelisahan-kegelisahan kita, jadinya hanya akan sebuah dongeng kosong yang juga akan lewat saja. Dan jika realitas yang pahit itu dan seni tidak kita tidak kita bungkus dengan seni, kalau yang tadi saya saya metaforakan sebagai pembungkus kapsul, maka itu orang mungkin akan melepehnya saja dan atau malah tidak mau mencernanya, tidak mau menelannya. Dan saya pikir disinilah letak keunggulan sastra, yaitu sebagai bagaimana kita bisa menyampaikan hal-hal yang ironis ini dengan sesuatu yang manis. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat bahwa banyak hal realitas yang tidak ideal di sekitar kita. Bagi saya itu sebuah kutukan dalam kepala. Jadi ketidakadilan, ketimpangan, diskriminasi, tekanan terhadap minoritas itu adalah bahan baku yang saya bahan baku saya dalam menulis karya-karya saya. Tapi apakah realitas yang tidak ideal ini ketika disampaikan, apakah akan didengar, apakah akan dibaca? Bukan? Makanya di sini dengan sastra itu kita bisa menyuarakan ketidakadilan, ketimpangan, diskriminasi itu melalui teks-teks. Selanjutnya, masalahnya adalah apakah cukup? Apakah sastra itu bisa membuat sebuah perubahan? Karena ironisnya orang-orang yang ada yang sedang ditempuk pemerintahan tidak membaca. Itu dinyatakan dengan jelas oleh salah seorangnya ya, bahwa saya tidak suka membaca, seperti itu. Jadi apakah bisa menciptakan perubahan dari membaca? Makanya tadi saya bertanya pada siapa tadi yang pelajar. Makanya di sini saya ingin mungkin bahwa tanggung jawabnya ini lebih ke pembaca-pembaca muda, karena nanti pembaca-pembaca muda ini yang akan menjadi orang-orang yang berada di kekuasaan. Di sini sastra mungkin tidak akan bisa mengubah secara langsung. Apakah dengan sastra bisa mengubah undang-undang di DPR misalnya? Mungkin akan susah. Tapi bagaimana sastra ini bagi saya adalah mengasah empati. Ketika kita menulis tentang ironi, kita menulis tentang realitas yang tidak ideal di sekitar kita, tetapi melalui sastra, di situ pembaca kita menempatkan diri sebagai orang-orang atau tokoh-tokoh karakter dalam bacaan yang kita tulis. Di sini, ketika seseorang menempatkan diri dalam sepatu si tokoh, karakter si tokoh, secara tidak sadar itu akan mengasah empati, karena mereka bisa merasakan menjadi orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang ditekan, seperti itu. Makanya ini efeknya bukan suatu hal yang akan langsung bahwa sastra berbicara langsung mengubah undang-undang seperti itu, tapi langkah-langkah ini adalah suatu proses yang berkelanjutan. Jadi saya sih berharap mahasiswa maupun mungkin pelajar-pelajar membaca karya-karya sastra yang memberikan suatu kritik, yang menyajikan ironi-ironi yang terjadi di negara kita. Karena disitulah cara sastra bekerja, yaitu mengasah empati. Dan diharapkan nanti ke depannya ketika generasi muda saat ini yang sudah terasah empatinya, maka dia akan saya berharap bisa berbuat lebih baik bagi negara kita selanjutnya. Nah,
ini bagaimana sih caranya agar kita bisa menyajikan. Kan teman-teman yang ikut workshop ya, nanti bagaimana teman-teman bisa menyajikan sesuatu yang pahit itu, tetapi bisa diterima oleh pembaca. Yang pertama, mungkin teman-teman bisa peka terhadap masalah yang ada di sekitar kita. Jadi apa sih ironinya yang di sekitar kita? Sebetulnya hal-hal yang permasalahan yang sangat besar sekitar kita adalah masalah isu lingkungan. Tapi sayangnya isu lingkungan ini tidak banyak diusung oleh penulis-penulis kita. Saya pernah membaca cerpen Bang Raudal tentang ikan buta gambus ya. Nah itu kan sebenarnya bercerita tentang kerusakan alam akibat penambangan emas yang menyebabkan ikan-ikan itu buta dan mengakumulasi racun dalam tubuh ikan-ikan yang ada di perairan tersebut. Tapi itu bisa disajikan dengan begitu indah dan akhirnya dibaca oleh banyak orang, dan itu mengubah secara internal kesadarannya itu dari dalam, bukan karena instruksi. Karena ketika kita instruksi, biasanya orang akan langsung membangun barrier, membangun dinding. Orang manusia itu secara lahiriah tidak suka disuruh, tidak suka dikuliahi. Jadi mereka ketika kesadaran itu ditekan dari luar, mereka langsung akan menolak. Tapi ketika kesadaran itu tumbuh dari dalam, ketika dia membaca, ketika dia merasakan menjadi orang-orang yang terdampak dari masalah-masalah lingkungan tersebut, itu akan kesadarannya dari dalam hati, dan saya pikir itu akan bisa lebih menggerakkan sebuah aksi. Kemudian bagaimana pesan-pesan itu yang pahit tersebut kita bungkus dengan sebuah kisah yang menarik. Misalnya tadi sebetulnya kayak Siti Nurbaya itu kan kritik terhadap praktik kolonial, bagaimana kaum adat bisa melawan praktik kolonial, tapi kan ada bungkus cerita kisah segitiga atau kisah tak sampainya. Atau misalnya kalau saya juga di ikan-ikan saya membungkus kritik saya terhadap upaya pemerintah untuk menghapus ingatan-ingatan para penyintas dengan sebuah kisah romansa. Jadi letakkan pesan-pesan yang pahit tersebut, yang kritik terhadap hal-hal yang ironis tersebut dalam sebuah kisah yang menarik. Kemudian mencari isu-isu yang membuat pembaca merasa terhubung. Jadi apa isu-isu lingkungan yang menyebabkan contohnya isu lingkungan yang menyebabkan manusia yang terdampak itu. Karena ketika kita menyebutkan yang terdampak itu hewan-hewan, manusia itu kadang tidak merasa berkepentingan untuk memerjuangkan itu. Tapi ketika dia menjadi sebuah tokoh yang terdampak oleh hal-hal tersebut, dia baru mulai tergerak untuk itu. Kemudian mungkin salah satunya adalah menghindari riset. Yang kemarin itu di dalam lomba, saya lihat banyak peserta yang menerjemahkan ironi itu sebagai praktik-praktik politik. Jadi akhirnya itu memperlihatkan bagaimana tokoh-tokohnya itu hitam putih bahwa pasti pejabat itu pasti korup, pejabat itu pasti contohnya secara fisik berperut-perut seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Mereka tidak menjadikan itu sebagai manusiawi. Jadi bagaimana kita menyajikan hal-hal yang kita tidak secara hitam putih ataupun riset. Kontribusi ironi Mara Rusdi di Indonesia, kemudian perannya apa saja. Kemudian dari Iqbal Maulana bertanya kepada dosennya, ternyata ruang kelas tidak cukup ya untuk menyelesaikan ini sehingga sampai ke Tambun ini gitu ya. Pertanyaannya, apakah ada kolektif yang mempengaruhi iklim sastra di mana saat ini isu ekologi sangat hangat ya. Kemudian yang ketiga dari Sembiring dari Bukit Tinggi ya. Yang Bukit Tinggi bertanya tentang keberpihakan sastrawan Minangkabau ya. Apakah berpihak kepada masyarakat gitu, apa etnis Minangkabau itu sendiri atau bagaimana bila dibandingkan dengan penulis-penulis dari Jawa, contohnya Pramudia gitu. Baik, kita silakan kepada Bapak dan Ibu yang depan, mungkin secara bergiliran boleh menjawab ini ya.
Dimulai dari Bapak Dr. Sudarmoko. Pada beliau kita haruskan. Baik, terima kasih atas tanggapan dan juga respon yang sangat menantang sebenarnya. Untuk yang pertama, ini kayaknya Bung Raudal yang sudah mempelajari studi Marah Rusli. Tapi saya ingin melihat begini, ada satu yang mungkin secara secara didaktik sudah diajarkan kepada kita semua tentang peran para pengarang, terutama pada masa Balai Pustaka yang dikenalkan kepada kita. Misalkan tema-tema yang diangkat adalah tema-tema tentang persoalan kawin paksa, sesuatu yang tadi sebenarnya disebut oleh Bung Raudal perlu untuk kita tinjau ulang. Sebenarnya bukan hanya itu atau bukan sekedar itu, tapi banyak persoalan yang secara ironik tadi sudah dibicarakan oleh Bung Raudal, bahwa apa yang dibawa oleh para pengarang seperti Marah Rusli atau pengarang yang lain, saya kira adalah persoalan yang kalau saya sebenarnya sangat dekat atau sangat meminati apa yang disampaikan oleh Umar Yunus tentang teori present dan absen itu. Jadi apakah persoalan kawin paksa misalkan diangkat oleh para Rusli dan kawan-kawan yang lain, para pengarang Balai Pustaka, sebagai sebuah ironi. Kenapa karya yang berasal dari cerita-cerita klasik Minangkabau misalkan kemudian dibawa ke ranah yang lebih luas di sastra Indonesia melalui penerbitan seperti Balai Pustaka itu menjadi satu tema yang menarik gitu. Mungkin karena salah satunya adalah persoalan yang secara umum dihadapi, persoalan yang common sense, persoalan yang terjadi di mana saja. Tapi di sini mungkin di para pengarang dari yang berasal dari latar belakang budaya Minangkabau itu memiliki satu sistem, satu cara pandang yang cukup menarik untuk dilihat dan ditawarkan dibandingkan tadi persoalan. Kalau ini mau perbandingkan misalkan persoalan yang sama kalau dibahas atau dieksplorasi oleh para pengarang dengan latar belakang budaya yang lain, saya kira juga akan menghasilkan bentuk yang lain ya. Saya kira mungkin perlu dicoba ya melihat satu persoalan yang tadi dibahas oleh para pengarang Minangkabau dan para pengarang dari daerah lain dalam persoalan yang sama. Jadi saya kira tawaran-tawaran penting dari para pengarang seperti Marah Rusli adalah memiliki cara pandang yang cukup berbeda, cukup menarik, cukup kompleks dalam melihat satu persoalan. Jadi melakukan semacam uji coba untuk melihat persoalan itu dari pendekatan yang cukup beragam, sehingga hasilnya memang kuat. Persoalan-persoalan yang diangkat itu cukup kuat karena memang ada tradisi untuk berdiskusi walaupun dengan diri sendiri ya, melihat persoalan itu tidak sekali dua kali, tapi terus dicoba sehingga dia terlihat seperti sebuah kompleksitas walaupun persoalannya kecil. Jadi saya pikir salah satu kekuatannya memang atau kontribusi penting yang diberikan itu adalah melihat persoalan itu secara cukup kuat. Saya pikir memang dengan memperhatikan berbagai elemen atau argumentasi yang berbeda, yang beragam. Jadi nanti Raudal akan melihat atau membantu menjawab pertanyaan tadi. Kemudian Iqbal ya, mungkin dalam sejarah kesusastraan, ini bukan belajar SKI ya. Kita pernah mengenal misalkan pada masa reformasi, itu satu masa ketika koran-koran, ketika penerbitan, para pengarang juga para penulis itu beramai-ramai
seperti digerakkan oleh satu kekuatan untuk apa ya, menciptakan karya dengan napas yang mirip. Ya sajak-sajak kebangsaan lah itu menyelamatkan kehidupan bangsa tahun 90-an akhir itu, dan dikenal dengan masa atau karya-karya sastra reformasi gitu. Demikian juga dengan sebelumnya, persoalan sufistik atau profetik tahun 70-an atau 80-an yang walaupun tidak semua, tapi pembicaraannya dan karya-karya yang hadir misalkan memang cukup kuat untuk membahas satu tema bersama. Jadi salah satu cara untuk melihat tadi memang ada kekuatan kolektif betul yang menggerakkan. Kita sebelumnya tahun 96 itu ke bawah itu warna lokal gitu. Bahkan Kongres Cerpen 96 saya kira juga ya khusus membahas tema besarnya adalah sastra berwarna lokal gitu. Termasuk persoalan-persoalan ekologi dan sebagainya itu dibahas dengan cukup kuat waktu itu. Jadi desakan-desakan seperti itu saya kira memang betul bukan tidak ada, tapi juga mempengaruhi satu masa. Tapi tentu persoalan kan tidak selalu sama ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang didorong oleh mungkin kekuatan-kekuatan tertentu, dan juga bukan berarti bahwa misalkan keadaan ada kekosongan, tidak juga. Tahun-tahun dengan penuh reformasi saya kira juga banyak penulis yang lain yang juga mengeksplorasi masalah yang lain juga yang cukup penting. Karena persoalan apapun saya kira kalau itu memang hasil pendalaman, hasil pencarian adalah persoalan yang universal, yang juga penting begitu. Ada yang mungkin secara background satu pengarang memang dia dimotivasi atau memiliki kekhawatiran tertentu terhadap persoalan-persoalan tertentu. Bisa saja, tidak harus dia membicarakan yang lain kan, tapi dia memiliki konsentrasi. Ya, yang mungkin bagi dia menantang gitu, secara proses kreatif menantang. Bung Raudal ini biasanya saya lihat ya, itu menulis dengan menjelajah, dengan berjalan, dengan melihat, dengan mengalami gitu, secara tubuh ya, secara peragawi mengalami, dan kemudian yang menjadi satu sumber yang menarik. Walaupun dia di rumah juga bisa juga menulis, tapi ada beberapa karya Raudal yang kuat itu yang memang dihasilkan dari sebuah pengalaman peragawi ya, menumbuh ya. Kayak bus, tentang bus itu apa Bu? Saya kira sampai sekarang saya masih terbayang-bayang. Mungkin pengarang yang juga memiliki persoalan yang berbeda, yang menantang, dan kemudian tidak harus sama semuanya. Karena bagi saya apapun yang diolah oleh para pengarang, selagi dia memang menunjukkan satu kekuatan terhadap persoalan yang diangkat, saya kira itu juga penting untuk diberi. Bukan berarti apa yang tidak ada di satu karya sastra, mereka ekologi, mungkin cara kita melihatnya gitu. Mungkin ada kekhawatiran yang secara ekologis, ini contoh saja, secara ekologis, tapi dia tidak menjadi mainstream di karya itu, tapi dia ada gitu, persoalan yang ada di situ. Siapa menyangka misalkan Nafis menulis kemarau itu dalam kerangka untuk melihat alam yang sedang enggak, ya mungkin enggak, tapi persoalan itu kan muncul begitu saja, menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah bahan untuk diolah dan sebagainya. Dan walaupun dia tidak sadar misalkan dengan hal seperti itu, tapi dampaknya sangat luar biasa. Misalkan memang kemarau tidak ditujukan khusus untuk membicarakan persoalan ini ya, climate change atau bla 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 dan sebagainya. Ternyata dia
juga sedang membicarakan itu. Yang relevan sekali dan mungkin urgent di Indonesia adalah kritik pasca kolonial. Kritik pasca kolonial ini menempatkan karya sastra atau subjek dari sebuah pembicaraan dalam konteks bisa setara dengan konvensi Barat, tetapi di dalam kesetaraan itu dia memainkan satu pola-pola strategi secara kritis, salah satunya melalui ironisme itu. Dia bisa memperolok itu tujuan tertentu, atau bisa mengambil itu sebagai satu identitas kemudian digunakan. Misalnya tokoh bingkai dalam bumi manusia itu kan dari monyet panggilan terhadap si tokoh ini, kemudian itu dipakai sama dia. Tapi dengan cara memakai kata monyet itu dia menjadi merasa lebih dewasa dalam kritik. Nah, itu upaya mengambil alih satu identitas dari semakin keren itu diterima, tapi digunakan untuk menyerang. Nah, novel Siti Nurbaya ini juga begitu. Dia melakukan satu mimikri, peniruan, pola-pola aturan Barat itu ditiru, diikuti, didalami. Tetapi di dalam itu dia melakukan satu negasi atau satu perlawanan tersembunyi yang kemudian tanpa disadari oleh pihak yang dilawan itu meruntuh apa mereka mitos-mitos yang berbangun. Nah, kita misalnya melihat kalau di cetakan yang beberapa ini sebenarnya ini di halaman 5 ini itu pembicaraan antara Tuan Presiden dengan tokoh-tokoh masyarakat ini tentang belasting itu ngeri sekali. Bahkan saya kira kritisme yang disampaikan mereka kepada pemerintah Rezim yang berlaku juga tidak kalah kerasnya, bahkan mungkin jauh lebih keras karena hukum pada waktu itu mungkin tidak ini ya. Ada 7 tuntutan yang mereka sebut itu yang disampaikan dengan Presiden. Misalnya dia berkata begini, tuntutan ketiga, Tuan Presiden berkata orang Belanda di sini menolong pemerintah, tetapi siapa yang meminta pertolongan itu? Kami tidak minta tolong diperintahi, melainkan hanya minta tolong mengalahkan Patri, bersama Patri. Lain tidak. Pada pikiran kami tidak perlu dibantu pemerintah karena kami bisa membantu sendiri, dan kami tidak butuh orang asing. Itu kan sangat pedas ya. Dia bilang saya lagi di ke-6 misalnya. Tuan Presiden berkata, kita sekalian ini yang gubernur bukan bangsa Belanda. Mengapakah segala sesuatu diputuskan dan diperbuat oleh orang Belanda saja? Suara anak negeri sekali-kali tidak didengar. Nah, ini ada 7 tuntutannya di halaman 304 sampai 307 ya. Nah, itu kan sangat kuat memberi satu ironisme yang terjadi dan itu tidak bisa dimenangkan secara ini. Nah, saya melihat dari satu apresiasi terhadap Dr. Faruk yang saya kira sangat apresiasi dengan karya ini dan dia melihat memang ini sebuah karya yang berhasil secara mimpi dari pasca kolonial. Saya juga melakukan itu dan Siti Nurbaya ini kalau masalah kontribusi mungkin bisa diandaikan begini ya, karena ini bukan karya pertama yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Karya pertama yang diterbitkan oleh Pustaka adalah Azhar Kesengsara karya Mariam Segar. Mariam Segar dan itu tahun ini 22 ya, itu tahun 21 ya, tahun 2019 ya, tetapi kemudian yang terkenal dan dikenal itu Siti Nurbaya. Kenapa? Karena Siti Nurbaya sangat dekat dan sangat akrab dengan situasi masyarakat pada saat itu digambarkan. Tetapi di dalam keakraban digambarkan itu terjadi satu manuver-manuver pengarangan yang sangat cerdas dari Marzuki yang melakukan satu kritik dari dalam itu. Misalnya suara-suara tokoh diberi ruang secara polifonik gitu. Jadi tokoh ada sahabat Siti Nurbaya diberi ruang untuk berbicara, ada sahabat Satu Bari diberi ruang untuk berbicara, bahkan sampai ke hal yang sangat teknis dan kecil. Misalnya di nama Sam, panggilan Sam dalam konteks pribumi diubah menjadi panggilan Mas pada akhir cerita, yang menunjukkan Mas itu kan kelas yang yang priai lah kalau merujuk ke aturan kolonial atau di tradisi Jawa itu diubah polanya
Jadi cermat itu. Nah, Di situ saya pikir salah satu sumbangsi Mbak Husni tentang isu-isu feminisme, bahwa yang disebutkan dalam percakapan itu bahwa kalau tetap perawan sampai usia matang itu merupakan aib, sedangkan kalaupun mau menikah menyusahkan hati. Tapi ya memang banyak yang itu belum jadi hal yang cukup ironis, bahwa pernikahan itu yang harusnya membahagiakan ternyata kalau dalam goyang-goyang, tapi ternyata dalam kenyataannya lebih banyak menyusahkan hati perempuan. Kemudian kita juga bisa melihat isu-isu feminis ini di pernyataan-pernyataan Siti Nurbaya, bahwa salah satunya itu dia menyebutkan bahwa dia bukannya ingin disamakan dengan pria. Jadi yang dia tuntut itu bukan persamaan, tapi kesetaraan secara hak. Jadi dia sebenarnya ingin meminta hak-hak dia sebagai manusia. Jadi itu juga sebuah dia tidak melihat feminisme itu bukan sebagai feminisme yang liberal, tapi feminisme yang humanis, bahwa yang diminta adalah kesetaraan secara hak, bahwa dia tidak ingin dipandang hina, bahwa perempuan tidak diperlakukan seperti seorang adik yang dikasihi. Mungkin itu suatu sumbangsi dari para Husni. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada para pemateri kita telah memaparkan dan menjelaskan pembahasan terkait sastra ini dengan begitu kaya dan reflektif. Seperti rencana awal tadi sebenarnya mau dibuka terlebih kedua, tapi ada sampai di panitia bahwa keterbatasan waktu. Mungkin dari kesempatan bisa dilanjutkan. Nanti bagi yang bertanya silahkan hubungi panitia untuk mendapatkan dopresnya. Baiklah Bapak Ibu, tujuan seminar ini sebenarnya adalah menghasilkan sastrawan-sastrawan baru seperti yang tadi salah satu masuk kepada pemenang kita ada dari Sumatera Barat, itu Isti Kartika, itu mahasiswa kami di UNT ya. Karena di UNT kami selalu, khusus mata kuliah saya kritik sastra itu selalu menekankan kepada mahasiswa proses kreatif itu merupakan adalah praktik dari kritik sastra itu sendiri. Untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus, kita harus paham terlebih dahulu teori, karena teori memandu kita tentang kerangka dan konsep. Kemudian juga kita perlu paham tentang sejarah sastra itu sendiri, supaya kita tahu bagaimana kegelisahan zaman dari waktu ke waktu, dari mulai yang kita kenal di zaman Balai Pustaka sampai sekarang, mulai dari aliran klasik sampai aliran postmodern, seperti itu ya. Baik Bapak dan Ibu ya, akhirnya sastra bukan sekadar hiburan linguistik, melainkan sebuah medan perenungan filosofis, sosial, dan esensial, terutama dalam menavigasi realitas negeri yang seringkali penuh dengan ironi yang memilukan dan menggelitik. Ya. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf, izinkan saya menutupnya dengan pantun, gitu ya. Tapi sebelum itu kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu kepada para pemenang kita. Ya. Rantang dibau ke hati bukit, singgah sabanta di rumah gadang. Sastra hidup salamu zaman barantiet, menjadi saksi ironi negeri yang panjang. Terakhir, Pulau Pandan jauh di tengah, diikik jutali sebelum pai. Diskusi usai ilmu basamba, moga sastra hidup tetap hidup di hati sanubari. Akhir kata, bila terhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.